Jadi untuk pengecekan telur belut ini kita lakukan setelah seminggu penebaran indukan. Dan semua penutup media bertelur belut kita buka satu persatu agar kita bisa mengetahui media mana yang sudah ada telurnya. Agar nanti kita bisa panen telur belut yang sudah siap untuk proses penetasannya. Untuk proses pengecekan ini kita lakukan setiap hari dan kita akan terus melihat media mana yang sudah ada telur belutnya. Nanti telur-telurnya ini akan kita siapkan ke tahap proses selanjutnya agar nanti semua larva yang menetas bisa kita selamatkan. Jadi buat kawan-kawan yang meragukan kita bisa memijahkan belut, maka simak video ini sampai selesai agar kawan-kawan bisa paham bagaimana proses pemijahan belut yang baik dan benar. Dan pemijahan belut ini di Indonesia ini tidak terlalu banyak yang mengerti tentang pemijahan belut dan tidak semua orang mempublikasikannya di media sosial. Jadi simak terus sampai selesai biar kawan-kawan bisa mencoba pemijahan belutnya di tempat kalian semua. Untuk tahap awal pemijahan belut, yang pertama sekali yang perlu kita gunakan yaitu media untuk penetasan telurnya nanti. Di sini kita akan menyiapkan satu keranjang dan pipa yang sudah kita potong-potong seukuran 15 atau 20 cm yang nanti akan kita pasang di dalam keranjang ini. Jadi pipa ini bertujuan agar nanti belut yang kita tebar ke dalam kolam dan media yang sudah kita gunakan ini, belut akan bertelur di dalam pipa yang sudah kita siapkan ini. Karena belut akan lebih aman jika berada di tempat yang agak gelap. Nanti di pipa ini akan kita tutup, maka di situ akan gelap, maka belut akan sangat suka melakukan pemijahan di tempat yang gelap. Jadi media ini akan kita susun, dan untuk penyusunannya jangan terlalu rapat agar nanti indukan belutnya bisa leluasa masuk keluar dari keranjang ini. Sehingga nanti proses pemijahannya akan normal dan pemijahannya tidak kita paksakan. Ini nanti akan melakukan pemijahan sebagaimana mestinya di alam liar. Jadi usahakan untuk meletakkan keranjangnya jangan terlalu dekat agar bisa normal pemijahannya. Dan untuk media penetasannya di dalam keranjang ini bisa kita isi serabut, dan di sini kita isi marlin yang sudah kita satukan. Kita isi penuh di dalam keranjang hingga nanti akan menghasilkan pemijahan yang sempurna. Jadi buat kawan-kawan yang mau bertanya atau meragukan pemijahan belut ini kita lakukan, boleh tinggalkan komentarnya di bawah agar nanti kita bisa jelaskan secara detail proses pemijahan yang kita lakukan di tempat kita ini. Selama proses pemijahan kita lakukan ini, untuk pakan indukannya tetap kita kasih berupa daging agar nanti telur yang dihasilkan akan lebih baik dan tidak banyak yang boncosnya. Jadi penetasannya akan lebih normal dan banyak telur yang akan menetas dan akan jadi larva belut untuk kita besarkan nantinya, sehingga bibit belut ini bisa kita panen dan kita pindah ke kolam pembesarannya. Untuk kolam pemijahannya kita tidak perlu tempat yang luas untuk melakukan proses pemijahan belut ini. Cukup ukuran keranjangnya aja yang kita siapkan. Misalkan kita menggunakan keranjang yang ukuran 50 cm, maka kolam yang kita perlukan hanya 70 cm. Nanti kita isi dengan air-airnya. Beginilah penampakan media penetasan dan kolam pemijahan untuk belut yang kita lakukan di sini. Dan proses ini sudah kita lakukan bertahun-tahun dan berbulan-bulan, dan untuk prosesnya mungkin agak lama. Kita mengubah cara-cara pemijahannya dan hasilnya kita menemukan cara yang seperti ini, dan untuk pemijahannya sangat normal. Makanya buat kawan-kawan yang ingin melakukan pemijahan, ini merupakan cara yang ampuh untuk kalian bisa menghasilkan anakan ikan belut tanpa harus beli-beli lagi ke pengepul belut. Jika ikan belut yang sudah menetas
maka kita akan pindahkan anakan belut ini ke dalam kolam lain dan kita lanjutkan pembesaran dengan pemberian pakan. Dan untuk nanti di kolam pembesaran larva belut ini kita menggunakan waring yang kita kumpulkan dan kita satukan begitu padat, nanti bibit belutnya akan berkerumunan di media yang kita gunakan ini. Karena bibit belut ini sangat suka bergerombolan, apalagi pas kita kasih pakan. Dan untuk pakannya, kalau masih ukuran kecil, kita menggunakan pakan toko yang kita olah nanti menjadi sebuah adonan yang akan kita berikan kepada bibit ikan belut ini. Untuk pakannya sendiri mudah saja kita dapatkan di toko-toko terdekat. Dan untuk proses pembuatan pakannya kita akan upload di video selanjutnya. Makanya buat kawan-kawan semua, ikutilah channel kita agar kawan-kawan nantinya bisa mendapatkan pemijahan belut dan cara merawat anakan ikan belut yang kita tetaskan. Dan untuk waringnya tetap kita letakkan di dalam kolam pembesaran bibit, dan untuk airnya bisa kita lakukan pergantian sesuai kualitas air yang akan berubah-ubah dari hari ke hari. Kita akan terus mengontrol setiap hari airnya. Apabila perlu kita lakukan pergantian, hari itu juga akan kita lakukan pergantian airnya, agar nanti bibit sidatnya tidak akan terkena penyakit dan aman di dalam kolam pembesaran bibitnya. Bisa kawan-kawan lihat semua, bibit sidat ini begitu banyak dan ukurannya ini beda-beda. Kita harus melakukan penyortiran juga terhadap bibit belut yang sudah kita rawat ini. Biasanya kita lakukan selama 1 bulan dari awal penetasan, karena ada sebagian belut yang pertumbuhannya lebih cepat daripada belut-belut yang lainnya, sehingga nanti di saat kita melakukan penyortiran, pertumbuhannya akan serentak dengan bibit-bibit belut yang lain. Jadi ini bisa kita buktikan. Kita coba angkat media untuk belutnya bersembunyi, dan di bawah ini bibit belutnya semua berkumpul dan bibitnya sehat-sehat semua. Jadi kunci utamanya adalah media yang harus kita letakkan di dalam tempat pembesaran bibit belut ini. Karena semua bibit belut ini akan berkumpul di bawah media yang kita gunakan ini, karena di bawahnya tempatnya gelap. Belut sangat suka dengan tempat yang gelap, makanya semua bibitnya akan berkerumunan ke media yang kita taruh di dalam kolam ini. Nanti kalau memang ukuran belutnya sudah agak kasar, makanya kita melakukan pemindahan ke dalam kolam pembesaran agar nanti pertumbuhannya akan lebih cepat, dan kolam yang kita tebar untuk pembesaran akan lebih luas lagi. Dan jangan lupa juga, kalau untuk medianya tetap akan kita taruh walaupun kita kolam pembesaran yang luas, karena ini merupakan media utama untuk belut berlindung dari sinar matahari dan cahaya terang. Sebenarnya untuk perawatan belut ini tidak terlalu susah, dan tempat yang kita gunakan juga tidak terlalu besar, tetapi kita harus mengetahui bagaimana belut ini hidupnya dan sistemnya gimana, agar nanti pertumbuhan belutnya lebih cepat dan belutnya ini sehat. Kunci utamanya kita harus mengerti bagaimana keperluan belut ini di alam liar. Biasanya juga kita dapat melihat di alam liar belut ini sukanya masuk ke tanah dan buatnya di dalam lumpur, dan tempat itu pasti sangat gelap. Karena bisa kita lihat kalau di alam liar itu untuk sarang belut aja itu sangat dalam. Makanya di sini untuk belutnya kita harus menggunakan media yang bisa bibit belutnya bersembunyi, sehingga bibit belutnya tidak gampang stres dan pertumbuhannya akan lebih cepat. Untuk pakan yang kita berikan ini dalam 24 jam kita kasih pakannya 2 kali sampai 3 kali, tergantung pakan yang kita gunakan. Ini pakan yang kita gunakan bisa juga kita campur kalau nanti umur bibit belutnya sudah mencapai umur 1 bulan ke atas. Jadi buat kawan-kawan yang berkomentar belut tidak bisa kita pijahkan, hanya bisa kita dapatkan di alam liar, simak video ini dan kirim ke kawan-kawan kalian semua yang tidak percaya bahwa belut bisa kita pijahkan, sebagaimana
ikan-ikan yang lain bisa kita pecahkan, dan belut juga bisa kita pecahkan. Jadi cukup sekian dulu video kita kali ini. Bagi kawan-kawan yang merasa kebingungan boleh tulis sarannya di komentar, dan buat yang kurang paham bisa tanyakan langsung, bisa DM saya.